Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV. Channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayu Sita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral, mulai dari lingkup di internasional, nasional, maupun daerah selama sepekan. Berita datang dari kancah internasional di mana demonstran di Sri Lanka menggeruduk stasiun televisi nasional pada Rabu 13 Juli 2022. Menyadur dari CNN, mereka juga membajak siaran televisi. Seorang pria dari barisan massa masuk ke dalam studio stasiun televisi Rupa Fahini. Ia merangsek masuk ketika program siaran langsung tengah mengudara. Pria itu memerintahkan agar hanya berita-berita terkait demonstrasi yang ditayangkan. Kemudian pihak Rupa Fahini langsung menghentikan transmisi siaran. Mereka lantas mengganti tayangan dengan program yang sudah direkam sebelumnya. Selamat pagi guys, unga suasana la muda nu. Guys, sepuluh banyak je. Kawan, ada sepuluh kali lupa na muda nu. Dari Maladewa, Rajapaksa disebut bakal mengirimkan surat pengunduran diri. Sama seperti Rajapaksa, Wickremesinghe juga sebenarnya sudah berencana mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri. Namun kemudian Rajapaksa menunjuk Wickremesinghe menjadi pelaksana tugas presiden.
Berdasarkan konstitusi Sri Lanka, PM memang seharusnya mengambil ahli jabatan jika presiden mundur. Kendati demikian, warga tetap menuntut Wickremesinghe untuk mundur. Mereka tak mau kroni-kroni Rajapaksa masih menguasai negara. Di saat kondisi Sri Lanka sedang kacau, Presiden Sri Lanka melarikan diri dari negaranya menggunakan jet militer. Menyadur BBB.com, Presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri dari negara itu dengan jet militer di tengah protes massal atas krisis ekonomi pulau itu. Angkatan Udara Sri Lanka mengkonfirmasi bahwa pria berusia 73 tahun itu terbang ke Maladewa bersama istri dan 2 pejabat keamanan. Presiden telah berjanji untuk mengundurkan diri pada hari Rabu, tetapi surat pengunduran diri resmi belum diterima. Dalam ketidakhadiran Presiden, ia telah menunjuk Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe sebagai penjabat Presiden. Wickremesinghe mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan kepada militer untuk memulihkan ketertiban ketika pengunjuk rasa menyerbu kantornya. Kepergian Rajapaksa mengakhiri dinasti keluarga yang telah mendominasi politik Sri Lanka selama 2 dekade terakhir. Presiden telah bersembunyi setelah banyak orang yang menyerbu kediamannya pada hari Sabtu. Kedatangannya di Maladewa, rantai pulau di barat daya Sri Lanka, menyebabkan protes di sana juga, dengan beberapa mendesak pemerintah Maladewa untuk berhenti menyediakan tempat berlindung bagi presiden yang melarikan diri. නමුත් සාමකාමීව පාලනය බාර දීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීම 13 වන බදාදා දින සිදු කරන බව රටට දන්වන ලෙස මා වෙත දැනුම් දුන්නා. එබැවින් තවදුරටත් රටේ නොසන්සුන්තාවයක් ඇති කර ගැනීමට අවශ්‍ය නොවන බැවින් සාමකාමීව පාලනය බාරගත හැකි වන පරිදි රට සංසුන්ව තැබීමට ඔබ සියලු දෙනාගේම සහයෝගය රට වෙනුවෙන් හා අපේ රටේ ජාතිය අනාගතය වෙනුවෙන් ලබා දෙන ලෙස ඉතාමත්. Sebuah sumber mengatakan kepada BBC bahwa Rajapaksa tidak akan tinggal di Maladewa dan berniat untuk melakukan perjalanan ke negara ketiga saudaranya. Mantan Menteri Keuangan Basil Rajapaksa juga telah meninggalkan Sri Lanka dan dikatakan akan menuju Amerika Serikat. Many Sri Lankans feel that leaving is their only option. In a crisis defined by endless waits, hundreds queue for passports. A chance to leave their troubled homeland in search of something better. Many trying to make it to the Middle East. This video is believed to have been recorded at the airport as former Finance Minister Basil Rajapaksa was stopped at immigration. He finally left, said to be heading to America. His brother, President Gotabaya Rajapaksa, has now also fled. A ruthless politician, accused of brutality and corruption, part of a family dynasty which has ruled Sri Lanka for decades. Once popular, now parodied, Gotabaya Rajapaksa is blamed for the country's economic woes. Selama berbulan-bulan, masyarakat berjuang dengan pemadaman listrik setiap hari dan kekurangan kebutuhan pokok seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan. Ketika orang-orang Sri Lanka terbangun dengan berita kepergian Rajapaksa, ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Colombo. Banyak yang berkumpul di Galip Fest Green, tempat protes utama kota itu.
Di sela-sela teriakan kemenangan perjuangan, seruan gerakan protes, para pembicara mencerca pemerintah dan para pemimpin yang mereka rasa telah mengecewakan mereka. Warga Sri Lanka menyalahkan pemerintahan Presiden Rajapaksa atas krisis ekonomi terburuk mereka dalam beberapa dasawarsa. Kawan pagi gas, unga kuasa dola na muda nu. Gas, lebih sepuluh bay marche. Kawan, hadam suku lukai kurupe na muda nu. Kabar selanjutnya adalah Ukraina putuskan hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Menyadur dari republikaworld.com, Ukraina pada hari Rabu 13 Juli 2022 mengumumkan untuk memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Korea Utara setelah Pyongyang secara resmi mengakui kemerdekaan wilayah Ukraina yang memisahkan diri dari Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR). Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Ukraina, pihaknya mengutuk keputusan Korea Utara dan mengatakan negara yang dilanda perang itu menganggap keputusan tersebut sebagai upaya untuk berusaha kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Selain itu, keputusan itu juga disebut sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi Ukraina, piagam PBB dan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Снарядов, как вы слышали только что во время данного дела. Сегодня пришло решение, соответствующее о том, что Корейская Народно-Демократическая Республика приняла решение о признании Донецкой Народной Республики. Это очередная победа нашего внешнеполитического ведомства. Menanggapi tindakan tidak bersahabat seperti itu, Ukraina mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Demokratik Korea. Kontak politik dan ekonomi dengan DPRK telah ditangguhkan karena sanksi internasional yang dikenakan pada negara ini. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan DPRK telah bekerja sama dengan Moskow dan menambahkan bahwa mereka harus menghadapi isolasi yang sama seperti yang dihadapi Rusia sejak awal perang. Menurut Kuleba, tindakan DPRK untuk melegitimasi penyitaan pajak sebagian wilayah Ukraina mengungkapkan lebih banyak tentang toksitas Rusia daripada Pyongyang. Video viral menyebar di jagat maya sosial mengenai adu mulut antara pelayan dan customer di store ST Indonesia Pekanbaru. Salah satu akun Twitter yang mengunggah video tersebut adalah TXT From Brand. Dari video yang beredar, tampak pegawai ST Indonesia melempar gelas plastik kosong dan berbicara dengan nada tinggi. Pembeli yang juga merekam video tersebut tak terima atas perlakuan pegawai.
Dilansir dari akun Instagram @steh.indonesia, mereka mengunggah rilis mengenai kejadian tersebut dengan keterangan Rabu, 13 Juli 2022. Manajemen ST Indonesia menyampaikan pembaharuan informasi perihal penyelesaian kejadian yang telah terjadi di Kebun Mitra ST Indonesia Cabang Harapan Raya Pekanbaru. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami lanjut berkarya serta menjadi teman manismu lagi. Rilis tersebut berisi bahwa sehubungan dengan kejadian yang telah terjadi, manajemen ST Indonesia ingin menyampaikan pembaharuan informasi perihal penyelesaian kejadian yang telah terjadi di Gerai Kebun Mitra ST Indonesia Cabang Harapan Raya Pekanbaru dengan detail sebagai berikut. 1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, pihak dari konsumen dan karyawan mitra telah melakukan pertemuan yang dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh perwakilan manajemen ST Indonesia, sehingga telah mencapai keputusan atas penyelesaian kejadian yang telah terjadi dengan damai dan saling memaafkan satu sama lain. Hal ini tertuang dalam akta perdamaian yang telah ditandatangani konsumen dan karyawan, serta diketahui oleh pihak sekeluarga konsumen dan perwakilan manajemen ST Indonesia sebagai saksi. 2. Bahwa manajemen ST Indonesia sudah memberikan tindakan tegas dan teguran keras kepada mitra Kebun Harapan Raya Pekanbaru dan akan melakukan penuturan sementara terkait pembaruan standar pelayanan. 3. Bahwa karyawan mitra Kebun Harapan Raya Pekanbaru sudah resmi mengundurkan diri dan memohon maaf atas kejadian yang telah terjadi serta berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tempat yang baru. Segenap manajemen ST Indonesia berusaha mengambil tindakan cepat, tepat, serta profesional dalam kejadian ini. Sekali lagi mohon untuk dapat dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya atas kejadian yang telah terjadi. ST Indonesia berkomitmen untuk lebih baik terhadap kepuasan dan kenyamanan pelanggan dan sangat menyesalkan kejadian tersebut. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para warga ST dimanapun berada, kami mohon izin untuk bisa kembali berkarya dengan mengedepankan pelayanan terbaik setulus-tulusnya hati, tenaga, dan pikiran kami. Kabar viral lain datang dari sebuah postingan berisi pernyataan bahwa Kepolisian Resor Kota atau Polresta Pekanbaru meminta uang sejumlah 40 juta guna biaya keamanan pertandingan antara PSPS Riau versus Kelantan FC. Unggahan tersebut dibagikan pada Selasa 12 Juli 2022 oleh akun Instagram resmi PSPS Riau @PSPSRiau. Berikut isi unggahannya. Polresta Pekanbaru meminta 40 juta rupiah untuk biaya keamanan pertandingan antara PSPS Riau FC dan Kelantan FC. Hari ini, 12 Juli 2022 jam 12.30, pihak Polresta memanggil perwakilan manajemen PSPS Riau FC untuk datang ke kantor Polresta Pekanbaru. Pemanggilan ini terkait dengan keamanan pertandingan. Mereka mendesak agar pihak PSPS Riau FC membayarkan biaya sebesar 40 juta rupiah. Kami menyesalkan mengapa pihak Polresta tidak membeberkan atau memberikan informasi ini lebih awal. Pihak PSPS Riau FC telah mengantongi surat izin keramaian dari Polresta yang ditandatangani pada tanggal 8 Juli 2022 oleh Kapolresta Pekanbaru. Atas hal tersebut, kami dari manajemen PSPS Riau FC menyatakan keberatan karena hal ini tidak berdasar. Besar kemungkinan pertandingan tidak dapat dilaksanakan. Kami berharap semua masyarakat dan fans dari PSPS Riau bersabar. Tanda tangan tim koordinator. Sebelumnya, PSPS Riau telah mendapatkan izin keramaian yang ditandatangani pada 8 Juli 2022 oleh Polresta Pekanbaru. PSPS merasa keberatan sehingga memutuskan pembatalan laga persahabatan tersebut. Menyadur dari Kompas.com, Wakapolresta Pekanbaru AKBP Hengki Purwanto membantah tudingan yang menyebut pihaknya meminta uang keamanan Rp 40 juta. Ia menambahkan bahwa apa yang diisukan tersebut tidak betul. Sampai detik ini, pihak Polresta Pekanbaru tidak pernah meminta uang pengamanan apalagi menerima. Hengki menjelaskan Polresta Pekanbaru saat itu telah menyiapkan 460 personel pengamanan yang sudah ada di stadion sebelum pertandingan persahabatan tersebut dimulai. Personel Polri, baik yang diploting di dalam dan di luar stadion, telah bersiap
sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan dijadwalkan digelar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Berita lainnya datang dari ranah kepolisian. Seorang Brigadir J atau Yosua tewas setelah baku tembak dengan sesama polisi, yakni Barade E di kediaman Irjen Verdi Sambo di Pancoran, Jakarta Selatan. Irjen Verdi Sambo sendiri merupakan Kepala Divisi Propam Mabes Polri. Dilansir dari suara.com, situasi diduga memanas saat adanya dugaan Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menerangkan, berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasukkan kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Sang istri Kadif Propam tersebut berteriak hingga Barade E segera berlari mendekati sumber suara. Sontak, Barade E mendatangi rekannya Brigadir J dan menanyakan apa yang terjadi sehingga istri atasan mereka berteriak. Brigadir J diduga kemudian langsung mengeluarkan senjata api miliknya usai ditanyai oleh rekannya tersebut. Pada saat kejadian baku tembak yang melibatkan bawahan, Kadif Propam Verdi Sambo tak ada di rumah karena harus menempuh tes PCR. Usai menemukan Brigadir J tak bernyawa di rumahnya, Verdi bergegas menelpon kepolisian setempat. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dikerahkan untuk melakukan olah TKP di kediaman sosok perwira tinggi kepolisian tersebut. Dilansir dari akun Instagram resmi Divisi Humas Polri atau @divisihumaspolri, untuk jamin transparansi, Polri bentuk tim khusus tangani kasus tewasnya Brigadir J. Irwasum Polri Komjen Pol DRS Agung Budi Marioto MSI menyebutkan Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus kontak tembak yang menewaskan Brigadir J. Tim khusus tersebut diketuai oleh Irwasum Polri dan sebagai penanggung jawabnya adalah Wakapolri dengan beranggotakan Kabar Reskrim, Kabentelkam, Kapusanafis, Kapus Lavor, Dirtipidum, Kapus Dokkes, dan AS SDM Kapolri. Selain dari sisi internal, Kapolri juga telah meminta Kampolnas dan Komnas HAM menjadi tim eksternal untuk turut membantu menemukan titik terang kasus tewasnya Brigadir J. Irwasum Polri menjelaskan bisa transparan Bapak Kapolri juga telah menghubungi komisioner atau Kampolnas dan Komnas HAM untuk menjamin langkah-langkah yang diambil oleh tim transparan dan objektif. Komisi Kepolisian Nasional Kampolnas menyatakan apresiasi kepada Polri terkait langkah dalam pembentukan tim gabungan untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa proses penyidikan yang dilakukan sesuai dengan aturan, objektif, dan transparan. Sekretaris Kampolnas Irjen Pol Purn Dr. Benny J. Mamoto SHMSI saat konferensi pers di Ruang Negara Jano Tauma, Divisi Humas Mabes Polri Jakarta, Rabu 13 Juli 2022 menerangkan, langkah ini tentunya sebagai suatu wujud nyata bentuk transparansi. Langkah ini diharapkan nanti bisa memastikan bahwa proses penyidikan yang dilakukan sesuai dengan aturan, objektif, dan semua analisis kesimpulan itu berdasarkan fakta lapangan yang sudah teruji, baik melalui pendekatan saintifik maupun para ahli yang terkait. Di samping itu juga cross-check kesaksian. Irwasum Polri menambahkan bahwa pihaknya sudah melakukan langkah-langkah yang pertama tentunya pendalaman oleh TKP, pendalaman hasil otopsi, pendalaman terhadap saksi-saksi, dan menambahkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dimungkinkan akan dilakukan pemeriksaan untuk melengkapi dalam koridor hukum. Ia menambahkan bahwa seperti yang Kapolri sampaikan, kita lebih menekankan scientific crime investigation sehingga hasilnya objektif dan terbuka untuk masyarakat. Selain itu, Komnas HAM juga membeberkan apresiasi kepada Polri karena berani terbuka ataupun transparansi dalam menangani kasus tewasnya Brigadir J. Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI secara resmi telah membentuk tim khusus yang terdiri dari tim internal dan tim eksternal yang terdiri dari Komnas HAM serta Kampolnas. Pembentukan tim gabungan ini bertujuan untuk menemukan titik terang terkait insiden penembakan yang terjadi di kediaman Kadif Propam Polri.
Hal ini juga menjadi wujud keterbukaan dan objektivitas Polri sehingga mempercayakan Komnas HAM dilibatkan dalam kasus tersebut. Perwakilan Komnas HAM Muhammad Khairul Anam memaparkan bahwa Pak Kapolri dengan spirit keterbukaan mengumumkan membentuk tim khusus yang salah satunya mengajak kami di eksternal. Kami mengucapkan terima kasih atas hal itu. Demikianlah serial episode hari ini. Jangan lupa follow channel Batik TV dan nyalakan notifikasi agar Sobat Batik TV tidak ketinggalan serial terbaru. Nantikan serial menarik lainnya setiap hari Senin jam 14 waktu Indonesia Barat.